Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji serta Bapak atau dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Sunita dengan NIM 211010550594. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Laba Akuntansi dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur pada PT Alkindo Naratama Tbk periode 2014 sampai 2023. Latar belakang dari penelitian ini adalah sektor manufaktur yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi masih mengalami fluktuasi biaya dan ketidakstabilan ekonomi sehingga menyebabkan kinerja keuangan yang tidak stabil. Hal ini tampak pada PT Alkindo Naratama Tbk, di mana aset perusahaannya meningkat, tetapi laba dan nilai perusahaannya berfluktuasi dan menurun. Ketidaksesuaian antara ukuran perusahaan, laba akuntansi, dan nilai perusahaan ini yang menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh secara parsial laba akuntansi terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode 2014 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk pada periode 2014 sampai 2023. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh secara simultan antara laba akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada PT Alkindo Naratama Tbk periode 2014 sampai 2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh laba akuntansi dan ukuran perusahaan baik secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan manufaktur PT Alkindo Naratama Tbk periode 2014 sampai 2023. Penelitian ini mengacu pada teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal dan manajemen. Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak itu menimbulkan kebutuhan akan informasi yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Laba akuntansi dan ukuran perusahaan menjadi indikator yang sering digunakan oleh investor dalam menilai kinerja tersebut. Laba akuntansi merupakan keuntungan bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi yang mencerminkan kinerja operasional. Laba akuntansi dihitung menggunakan rasio profitabilitas yaitu NPM atau Net Profit Margin. Ukuran perusahaan menggambarkan skala perusahaan berdasarkan total aset, penjualan, atau nilai pasar yang dihitung menggunakan LN dari total aset. Nilai perusahaan merupakan persepsi dari pasar tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang yang dihitung menggunakan rumus PBV atau Price Book Value. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan PT Alkindo Naratama Tbk selama 10 tahun dimulai dari periode 2014 sampai 2023. Teknik analisis data yang digunakan yang pertama, uji asumsi klasik, yang kedua, uji regresi linear berganda, yang ketiga, uji determinasi, dan yang keempat, uji hipotesis. Hasil dari uji regresi linear berganda. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan Y sama dengan 35,166 plus 9,020 X1 min 1,252 X2. Intervensi dari persamaan tersebut yang pertama, nilai konstanta sebesar 35,166 menunjukkan apabila variabel laba akuntansi X1 dan ukuran perusahaan X2 diasumsikan bernilai 0, maka variabel nilai perusahaan akan bernilai 35,166%. Yang kedua, nilai koefisien positif menunjukkan bahwa laba akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya setiap kenaikan satu satuan laba akuntansi akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 9,20 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Namun karena nilai signifikan laba akuntansi sebesar 0,327 di sini lebih besar dari 0,05, maka pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.
Yang ketiga, koefisien negatif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya, setiap satu kenaikan dari ukuran perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 1,252 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai signifikan ukuran perusahaan di sini sebesar 0,004, itu artinya lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara signifikan. Hasil uji T laba akuntansi terhadap nilai perusahaan ditunjuk pada tabel berikut. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel laba akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan, yang dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,405 lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel sebesar 0,880 lebih kecil dari 2,365. Maka HA1 ditolak dan HO1 diterima, yang artinya variabel laba akuntansi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji T dari ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar minus 4,365 yang secara absolut lebih besar dari T tabel sebesar 2,365. Maka HA2 diterima dan H02 ditolak, yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Tapi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan nilai perusahaan ini hubungannya adalah berlawanan arah, yang artinya setiap peningkatan ukuran perusahaan justru malah diikuti oleh penurunan dari nilai perusahaan tersebut. Hasil uji F dari laba akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan ditunjuk pada tabel berikut. Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan. Dan F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 10,167 lebih besar dari 4,741. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya variabel laba akuntansi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Secara parsial, laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, secara simultan, laba akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hasil tersebut, peneliti memiliki beberapa saran. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, yaitu perlu meningkatkan kualitas laba dan mengoptimalkan aset untuk meningkatkan persepsi investor. Bagi investor, sebaiknya mempertimbangkan variabel lain di luar laba akuntansi seperti efisiensi atau profitabilitas berkelanjutan. Dan bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel seperti leverage, pertumbuhan penjualan, atau kebijakan dividen. Demikian pemaparan dari penelitian skripsi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu penguji. Saya siap menerima pertanyaan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.